bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah inspiratif tentang kunjungan Wakil Presiden Indonesia yaitu Mas Gibran ke Pantai Selatan. Di sana beliau bertemu dengan Nyai Roro Kidul yang menyamar sebagai warga setempat. Namun, sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai habis. Pak, sudah siap? Helikopternya sebentar lagi lepas landas. Suara ajudan memecah keheningan di ruang briefing. Gibran, Wakil Presiden Indonesia, menutup dokumen yang sejak tadi ia baca dengan serius. Dokumen itu penuh dengan laporan abrasi pantai, hancurnya hutan mangrove, dan meningkatnya pencemaran di pantai selatan. Ia menghela napas panjang. Siap. Tapi, jujur saja, laporan ini bikin saya nggak habis pikir. Abrasi ini parah sekali. Kok, kita bisa sampai segini? Menurut laporan, Pak, banyak kawasan mangrove digunduli untuk tambak, terus polusi plastik dari kota juga numpuk di laut. Jawab ajudannya sambil membereskan dokumen-dokumen ke dalam map. Gibran mengangguk pelan. Jadi ini bukan cuma soal alam, tapi juga soal manusia. Oke, ayo kita berangkat. Semoga kunjungan ini membuka jalan untuk solusi yang jelas. Perjalanan dari Jakarta ke Pantai Selatan ditempuh dengan helikopter. Di dalamnya, selain Gibran, ada tim ahli lingkungan, pejabat daerah, dan perwakilan komunitas. Suara baling-baling helikopter memenuhi kabin, tapi itu tak menghalangi diskusi serius yang terjadi di dalamnya. Pak, abrasi di Pantai Selatan ini salah satu yang terburuk di Indonesia, ujar Profesor Dani, seorang ahli lingkungan yang ikut dalam rombongan. Kalau dibiarkan, dalam 20 tahun beberapa desa di pesisir bisa tenggelam. Kita butuh langkah cepat, terutama soal rehabilitasi mangrove. Gibran mengerutkan kening. Kenapa mangrove? Apa hubungannya dengan abrasi? Mangrove itu kayak tameng, Pak. Akarnya kuat menahan pasir dan tanah supaya nggak terkikis ombak. Tapi kalau mangrove ditebang, ya, pantai jadi rapuh. Ditambah lagi, tambak-tambak ikan yang nggak teratur malah bikin tanah makin gundul, jelas Profesor Dani dengan semangat. Gibran mengangguk. Penjelasan itu masuk akal. Oke, jadi nanti kita lihat kondisi mangrove-nya langsung. Saya juga mau dengar masukan dari masyarakat lokal. Saya yakin mereka punya solusi sendiri. Setelah beberapa jam perjalanan, helikopter mendarat di lapangan kecil dekat pesisir pantai selatan. Angin laut yang kencang langsung menyapa mereka, membawa aroma asin yang khas. Gibran turun dari helikopter dengan langkah mantap, meski pikirannya masih sibuk memikirkan berbagai laporan yang baru saja dibacanya. Selamat datang, Pak Wakil Presiden, sambut Bupati setempat, seorang pria parubaya dengan senyum ramah. Kami sangat senang atas kedatangan Bapak dan rombongan. Pantai Selatan ini memang butuh perhatian khusus, dan kehadiran Bapak sangat berarti bagi kami. Gibran menjabat tangan Bupati itu erat. Terima kasih, Pak. Tapi saya di sini bukan cuma untuk melihat-lihat. Saya ingin dengar langsung dari masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini dan apa yang mereka butuhkan. Rombongan kemudian dibawa ke sebuah lokasi dekat pantai yang sudah dipenuhi warga. Mereka terlihat antusias, meski sebagian wajah menyiratkan kekhawatiran. Di bawah tenda sederhana, Gibran berdiri di depan mikrofon. Bapak, Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Ia memulai dengan suara hangat. Saya datang ke sini untuk mendengar. Saya tahu Pantai Selatan ini sedang menghadapi banyak masalah, mulai dari abrasi, kerusakan mangrove, sampai sampah plastik. Tapi saya percaya, bersama-sama kita bisa cari solusinya. Seorang nelayan tua mengangkat tangan, lalu berdiri. Pak, nama saya Pak Sastro. Saya sudah jadi nelayan di sini sejak muda. Tapi sekarang, hasil tangkapan saya jauh berkurang. Ikan-ikan pindah ke laut dalam karena terumbu karang di sini rusak. Kami jadi susah cari nafkah. Gibran mengangguk sambil mencatat di buku kecilnya. Terima kasih, Pak Sastro. Selain terumbu karang, apa yang menurut Bapak jadi masalah besar di sini? Yaitu, Pak, abrasi. Pantai makin habis. Rumah saya dulu jauh dari garis pantai, sekarang cuma tinggal beberapa meter. Kami juga takut tsunami kalau pantai nggak punya pelindung, jawab Pak Sastro, suaranya bergetar.
Diskusi berlanjut dengan berbagai masukan dari warga. Ada yang mengeluhkan tambak yang merusak mangrove, ada juga yang berbicara tentang sampah plastik yang mengotori laut. Gibran mendengarkan semuanya dengan seksama. Setelah pertemuan itu, rombongan dibawa ke lokasi hutan mangrove yang hampir habis. Pohon-pohon kecil yang tersisa tampak merana di tengah lumpur yang gundul. Profesor Dani menunjuk ke salah satu area. Lihat, Pak. Ini dulunya hutan mangrove yang lebat. Sekarang cuma tinggal segini. Kalau ini dibiarkan, abrasi bakal tambah parah, katanya dengan nada prihatin. Gibran terdiam. Ia merasakan beban tanggung jawab yang besar. Ia tahu, masalah ini bukan cuma soal alam, tapi juga soal kebijakan, ekonomi, dan kesadaran masyarakat. Sebelum hari berakhir, Gibran memutuskan untuk berjalan-jalan sendiri di pantai. Ia butuh waktu untuk merenung. Ombak terus datang bergulung-gulung, membawa suara yang seolah berbicara kepadanya. Pak, jangan terlalu dekat dengan air, suara ajudan memecah lamunannya. Gibran tersenyum tipis. Tenang saja. Saya cuma mau merasakan langsung apa yang dirasakan warga di sini. Rasanya, seperti sedang kehilangan sesuatu yang berharga. Malam itu, Gibran duduk sendirian di teras penginapan. Suara deburan ombak menjadi latar belakang pikirannya yang terus berputar. Ia tahu, kunjungan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang untuk menyelamatkan pantai selatan. Tapi ia yakin, jika semua pihak bersatu, perubahan itu pasti bisa terjadi. Keesokan harinya, Gibran dan rombongannya dijadwalkan untuk bertemu dengan seorang tetua adat bernama Mbah Wiryo. Ia dikenal sebagai penjaga tradisi dan orang yang sangat dihormati di kawasan pantai selatan. Lokasi pertemuan adalah sebuah rumah panggung kayu sederhana di tengah hutan kecil, agak jauh dari pantai. Pak Wakil, Bapak akan suka bertemu dengan Mbah Wiryo. Beliau sangat bijak, terutama soal tradisi dan hubungan manusia dengan alam, ujar Bupati, yang ikut menemani perjalanan. Gibran mengangguk. Semoga kita bisa belajar banyak dari beliau. Kadang, solusi terbaik justru datang dari mereka yang sudah hidup dekat dengan alam selama bertahun-tahun. Setibanya di rumah Mbah Wiryo, mereka disambut oleh pria tua dengan pakaian sederhana. Wajahnya penuh dengan kerutan, tetapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Selamat datang, Pak Wakil Presiden, sapanya dengan suara serak namun tegas. Silakan masuk, jangan sungkan. Gibran tersenyum dan menjabat tangan Mbah Wiryo. Terima kasih, Mbah. Saya dengar banyak tentang Mbah dari warga di sini. Katanya, Mbah adalah penjaga tradisi pantai selatan. Mbah Wiryo tertawa kecil. Ah, saya ini hanya orang tua yang mencoba menjaga apa yang ditinggalkan nenek moyang. Tapi, mari duduk. Saya tahu Bapak pasti punya banyak pertanyaan. Mereka duduk di ruang tengah rumah itu, dikelilingi oleh berbagai benda tradisional, seperti keris, lukisan alam, dan anyaman rotan. Gibran membuka percakapan. Mbah, saya kesini ingin belajar. Saya tahu pantai selatan ini punya banyak masalah, dari abrasi sampai pencemaran. Tapi saya juga dengar dari warga bahwa alam di sini tidak hanya penting secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Bisa Mbah ceritakan lebih banyak soal itu? Mbah Wiryo mengangguk pelan. Pak, pantai selatan ini bukan sembarang tempat. Laut di sini bukan cuma sumber penghidupan, tapi juga tempat tinggal makhluk lain yang tidak kasat mata. Salah satunya adalah Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Beliau sangat menjaga harmoni alam. Kalau laut rusak, itu artinya kita tidak menghormati beliau. Gibran mendengarkan dengan seksama. Jadi, menurut Mbah, kerusakan alam ini juga ada hubungannya dengan hubungan manusia dan alam gaib. Betul, Pak. Nenek moyang kami selalu mengajarkan keseimbangan. Kalau kita mengambil sesuatu dari alam, kita harus memberi sesuatu kembali. Misalnya, kalau kita menebang mangrove untuk tambak, kita harus menanam kembali atau membuat ritual untuk meminta izin. Tapi sekarang, banyak yang lupa. Mereka ambil, dan ambil. Akibatnya, alam jadi marah. Profesor Dani, yang ikut duduk di sana, sedikit menyela. Kalau boleh tahu, Mbah, apa yang biasanya dilakukan warga dulu untuk menjaga harmoni itu? Mbah Wiryo tersenyum. Dulu, setiap tahun ada upacara sedekah laut. Warga memberi sesajen ke laut untuk mengucapkan terima kasih dan meminta perlindungan. Selain itu, kami juga punya aturan adat, seperti larangan menebang mangrove sembarangan. Tapi sekarang, banyak orang yang mengabaikan aturan itu demi keuntungan.
Gibran mengangguk. Mbah, saya paham ini soal tradisi. Tapi, bagaimana cara kami, pemerintah, bisa membantu warga kembali menjaga harmoni itu? Apa langkah pertama yang harus kami ambil? Mbah Wiryo terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara tenang. Bapak harus memulainya dari masyarakat. Jangan hanya bikin aturan dari atas, tapi libatkan warga. Ajari mereka kenapa menjaga alam itu penting, baik secara fisik maupun spiritual. Dan satu lagi, Pak, jangan lupakan penghormatan pada Ratu Laut Selatan. Kalau Bapak benar-benar ingin menyelamatkan pantai ini, beliau harus dihormati. Ucapan itu membuat suasana menjadi sedikit sunyi. Gibran memandang Mbah Wiryo, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan. Mbah, soal Ratu Laut Selatan ini, saya ingin memahami lebih jauh. Apa yang bisa saya lakukan sebagai pemimpin untuk menghormati beliau? Tanya Gibran dengan nada serius. Pak, yang penting adalah tindakan. Ratu Laut tidak peduli dengan janji kosong. Beliau ingin melihat manusia menjaga keseimbangan. Kalau Bapak bisa memimpin warga untuk menanam mangrove kembali, membersihkan pantai, dan menghentikan pencemaran, itu sudah bentuk penghormatan yang besar. Tapi kalau Bapak mau, ikutlah sedekah laut. Itu akan menunjukkan niat baik Bapak kepada beliau, jawab Mbah Wiryo. Gibran tersenyum tipis. Baik, Mbah. Saya akan pertimbangkan itu. Dan saya berjanji, apapun yang kami rencanakan nanti, akan melibatkan masyarakat dan menghormati tradisi di sini. Sebelum berpamitan, Mbah Wiryo memberikan sebuah benda kecil kepada Gibran, sebuah kayu berukir berbentuk ombak. Ini hanya simbol, Pak. Tapi kalau Bapak lihat ini, ingatlah selalu untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan makhluk lain. Itu kunci dari semua ini, kata Mbah Wiryo sambil menyerahkan benda itu. Terima kasih, Mbah. Saya akan ingat pesan ini, jawab Gibran dengan penuh rasa hormat. Saat rombongan kembali ke penginapan, Gibran merasa pikirannya terbuka. Ia tidak hanya memikirkan solusi teknis seperti rehabilitasi mangrove atau pengelolaan sampah, tetapi juga pentingnya melibatkan masyarakat lokal dan menghormati tradisi mereka. Baginya, kearifan lokal seperti yang diajarkan Mbah Wiryo adalah kunci penting untuk menyelamatkan pantai selatan. Malam itu, ia kembali duduk di teras penginapan, memandangi laut yang gelap. Dalam hatinya, ia berjanji untuk melakukan yang terbaik, tidak hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai seorang manusia yang bertanggung jawab kepada alam. Keesokan harinya, Gibran dan rombongan bersiap untuk meninjau langsung kawasan pesisir yang dilaporkan mengalami kerusakan parah. Kali ini, mereka akan menuju sebuah desa pesisir yang bernama Karangjati, sekitar 15 km dari pusat pantai selatan. Desa ini menjadi perhatian khusus karena abrasi yang semakin parah mengancam pemukiman warga. Kondisi di Karangjati itu salah satu yang terburuk. Abrasi di sana sudah menelan hampir 50 meter garis pantai dalam 5 tahun terakhir. Jelas Profesor Dani sambil menunjukkan peta satelit di tabletnya. Ini sangat mendesak. Kalau dibiarkan, pantai bisa habis dalam waktu dekat. Gibran mengangguk serius. Kita harus lihat kondisinya langsung. Saya ingin bicara dengan warga dan memahami apa yang mereka alami. Saat tiba di Karangjati, rombongan langsung disambut oleh pemandangan yang menyedihkan. Garis pantai yang dulunya dihiasi pohon-pohon mangrove kini kosong dan gundul. Air laut tampak terus merangsek ke daratan, membuat tanah di sekitar menjadi berlumpur. Dulu, di sini banyak pohon bakau, Pak, ujar seorang warga bernama Pak Marno, sambil menunjuk ke area berlumpur itu. Tapi beberapa tahun terakhir, banyak yang menebang buat tambak. Sekarang, tambaknya juga nggak produktif lagi. Yang tersisa cuma lumpur seperti ini. Gibran memperhatikan area itu dengan tatapan tajam. Ia berjalan ke tepi lumpur, menyentuh tanah yang basah. Apa tambak ini nggak lagi menghasilkan? Tanyanya. Pak Marno menggeleng. Enggak, Pak. Air laut terlalu asin, dan ikan-ikan nggak bisa bertahan. Sekarang tambak ini malah jadi sumber masalah, bukan solusi. Profesor Dani menambahkan. Ini efek domino, Pak. Kalau mangrove ditebang, air laut makin masuk ke daratan, tanah jadi salinasi, dan nggak bisa ditanami apa-apa. Makanya, kita harus fokus rehabilitasi mangrove di sini. Gibran berdiri dan menghela napas panjang. Kita nggak bisa cuma menyalahkan masa lalu. Yang penting sekarang, kita cari cara untuk memperbaiki ini. Setelah melihat area tambak, Gibran diajak mengunjungi sebuah dusun kecil di pinggir pantai. Warga di sini menghadapi ancaman langsung dari abrasi dan banjir rob.
Beberapa rumah sudah nyaris tenggelam, dengan lantai yang selalu basah akibat air laut yang merembes masuk. "Pak, lihat ini," ujar Bunarti, seorang ibu rumah tangga yang membawa Gibran ke dalam rumahnya. "Dulu, garis pantai ada jauh di sana. Sekarang, setiap kali air pasang, air laut masuk sampai ke sini. Anak-anak saya sampai sering sakit karena udara lembab dan air kotor." Gibran memperhatikan kondisi rumah itu dengan seksama. Temboknya penuh bercak lumut, dan aroma asin dari air laut memenuhi ruangan. "Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau terus seperti ini, ibu dan keluarga ibu bisa kehilangan rumah," ujarnya dengan nada serius. Bunarti mengangguk. "Kami cuma bisa pasrah, Pak. Kalau pemerintah nggak bantu, kami nggak tahu harus gimana lagi." Gibran merasa dadanya sesak mendengar keluhan itu. Ia tahu, ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keberlangsungan hidup warga. Setelah meninggalkan dusun, rombongan menuju ke bagian lain pantai yang dilaporkan penuh sampah. Dan benar saja, pemandangan yang mereka temui sangat menyedihkan. Tumpukan sampah plastik berserakan di sepanjang garis pantai, sebagian terbawa ombak kembali ke laut. "Pak, ini sampah dari mana?" tanya Gibran kepada seorang pemuda lokal yang kebetulan sedang memunguti plastik di sana. "Sampah ini sebagian dari kota, Pak. Sungai-sungai bawah sampai ke laut. Tapi ya, warga sini juga kadang buang sampah sembarangan. Kami nggak punya tempat pembuangan yang memadai," jawab pemuda itu sambil memasukkan botol plastik ke dalam karung. Profesor Dani menjelaskan lebih lanjut. "Ini masalah klasik, Pak. Polusi plastik bukan cuma dari masyarakat pesisir, tapi juga dari kota-kota besar. Kalau ini terus berlanjut, ekosistem laut akan rusak parah." Gibran mengangguk. "Kita nggak bisa nyalahin satu pihak. Ini tanggung jawab bersama. Tapi kalau masyarakat lokal punya kesadaran, mereka bisa jadi garda terdepan untuk menjaga pantai ini." Setelah seharian meninjau berbagai lokasi, Gibran duduk di sebuah warung kecil dekat pantai bersama rombongannya. Ia tampak merenung sambil menyeruput kopi hitam. "Pak, ini memang berat," ujar Bupati, yang duduk di sebelahnya. "Masalahnya banyak, dan solusinya nggak bisa cepat. Tapi kalau ada dukungan dari pusat, saya yakin kita bisa mulai dari sekarang." Gibran menatap laut yang tampak tenang di kejauhan. "Saya nggak akan pulang ke Jakarta hanya dengan laporan ini, Pak. Kita harus mulai dari langkah kecil. Saya akan pastikan ada kebijakan nyata yang langsung menyentuh masyarakat." Profesor Dani menambahkan, "Pak, rehabilitasi mangrove adalah prioritas utama. Tapi kita juga harus edukasi warga soal pengelolaan sampah dan bagaimana menjaga ekosistem. Kalau kita hanya perbaiki tanpa edukasi, nanti rusak lagi." Gibran mengangguk mantap. "Betul. Ini bukan cuma soal memperbaiki kerusakan, tapi juga membangun kesadaran. Saya akan usulkan program yang melibatkan masyarakat langsung, mulai dari edukasi sampai aksi." Saat matahari mulai terbenam, Gibran kembali ke penginapan dengan hati yang penuh tekad. Hari itu membukakan matanya tentang betapa mendesaknya masalah di pantai selatan. Ia tahu, langkah pertama harus diambil segera, bukan hanya untuk menyelamatkan pantai, tetapi juga untuk masa depan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Malam itu, Gibran duduk di teras penginapan yang menghadap langsung ke pantai. Suara ombak terus mengalun, menghantam batu karang dengan ritme yang tak pernah putus. Langit terlihat gelap, hanya diterangi bintang-bintang yang tampak berkilauan di kejauhan. Sambil menyeruput teh hangat, pikirannya melayang ke berbagai hal yang ia saksikan hari itu. Tambak yang gagal, rumah warga yang terendam banjir rob, dan pantai yang dipenuhi sampah. Rasanya semua masalah itu seperti gunung besar yang sulit digeser. "Pak, masih belum tidur?" tanya ajudan yang baru saja keluar dari kamar. Gibran menoleh dan tersenyum tipis. "Belum. Saya sedang mencoba mencerna semua ini. Masalahnya banyak, dan saya takut nggak cukup waktu untuk menyelesaikannya." Ajudan itu ikut duduk di sebelahnya. "Bapak pasti bisa, Pak. Kalau ada niat dan langkah kecil, saya yakin perubahan bisa dimulai." Gibran mengangguk. Ia menatap laut yang terlihat tenang, tapi entah kenapa ada sesuatu yang membuatnya merasa gelisah. "Mas, kamu pernah dengar cerita soal Nyai Roro Kidul?" tanya Gibran tiba-tiba. Ajudannya mengerutkan kening. "Pernah, Pak. Katanya, beliau adalah penguasa Laut Selatan." "Kenapa, Pak?" Bapak tertarik dengan cerita itu. Gibran tersenyum samar. "Bukan tertarik. Tapi tadi siang Mbah Wiryo bilang, kalau kita mau menyelamatkan pantai ini, kita juga harus menghormati beliau. Saya jadi kepikiran,
Apa mungkin kita selama ini terlalu meremehkan kekuatan tradisi? Ajudannya diam, tidak tahu harus menjawab apa. Sementara itu, angin malam bertiup lebih kencang, membawa aroma laut yang asin. Sekitar pukul 11 malam, ketika suasana penginapan sudah sepi, Gibran merasa gelisah. Entah kenapa, hatinya seperti terusik oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia memutuskan untuk berjalan ke pantai sendirian, tanpa memberitahu siapapun. Dengan langkah pelan, ia menyusuri jalan kecil yang diterangi cahaya bulan. Ombak terdengar semakin keras ketika ia mendekati bibir pantai. Begitu sampai, ia berdiri di atas pasir, membiarkan angin laut menerpa wajahnya. "Kenapa saya merasa ada sesuatu di sini?" gumamnya sambil menatap laut yang gelap. Tiba-tiba, suara lembut namun jelas terdengar di telinganya. "Selamat malam, Gibran." Ia terkejut dan berbalik, namun tidak melihat siapapun. "Siapa itu?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Dari kejauhan, muncul sosok seorang perempuan dengan pakaian hijau kebiruan, berkilauan seperti memantulkan cahaya bulan. Rambutnya panjang terurai, dan auranya begitu mempesona. Gibran terdiam, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Anda, siapa?" tanyanya dengan nada ragu. Perempuan itu tersenyum lembut. "Aku adalah penguasa tempat ini, Nyai Roro Kidul. Aku datang karena kamu memanggilku, meski kamu tidak menyadarinya." Gibran terdiam beberapa saat, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. "Jadi, Mbah Wiryo benar? Anda benar-benar ada?" Nyai Roro Kidul mengangguk perlahan. "Aku selalu ada, seperti halnya laut ini selalu ada. Tapi manusia sering lupa, menganggap alam hanyalah sesuatu yang bisa mereka eksploitasi. Itulah sebabnya aku jarang menampakkan diri." Gibran menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu, saya bersyukur bisa bertemu Anda malam ini. Tapi kenapa Anda datang menemui saya?" Nyai Roro Kidul menatapnya dengan mata yang dalam. "Karena kamu punya niat untuk memperbaiki apa yang rusak. Aku melihat ketulusan di hatimu, meski jalan yang harus kamu tempuh penuh rintangan." "Lalu, apa yang bisa saya lakukan?" tanya Gibran. "Kerusakan di pantai ini begitu besar, dan saya merasa upaya saya mungkin tidak cukup. Mulailah dengan tindakan kecil, tapi pastikan itu melibatkan hati semua orang. Ajak mereka untuk kembali menghormati laut ini, bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai bagian dari jiwa mereka. Tanamlah mangrove, bersihkan pantai, dan bimbing mereka untuk hidup selaras dengan alam. Aku tidak meminta persembahan, hanya tindakan nyata." Gibran mengangguk pelan. "Saya mengerti. Tapi, bagaimana caranya saya meyakinkan orang-orang yang sudah terbiasa dengan pola pikir lama?" Nyai Roro Kidul tersenyum tipis. "Beri mereka contoh. Jadilah pemimpin yang berjalan di depan, bukan yang hanya memerintah dari belakang. Jika mereka melihat ketulusanmu, mereka akan mengikuti." Sebelum sosok Nyai Roro Kidul menghilang, ia memberikan sebuah pesan terakhir. "Ketahuilah, Gibran, laut ini bisa menjadi teman, tapi juga bisa menjadi musuh. Jika manusia terus merusaknya, maka aku tidak akan tinggal diam. Bencana akan datang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi jika kamu berhasil menjaga harmoni, maka laut ini akan melindungi kalian selamanya." Setelah mengatakan itu, sosoknya perlahan memudar, meninggalkan Gibran yang masih berdiri mematung. Angin laut bertiup kencang, seolah menghapus jejak kehadirannya. Gibran kembali ke penginapan dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah yang baru saja terjadi adalah mimpi atau kenyataan, tetapi kata-kata Nyai Roro Kidul terus terngiang di telinganya. Saat duduk di tempat tidurnya, ia membuka buku catatan kecilnya dan mulai menulis. Mulai dari tindakan kecil. Libatkan masyarakat. Jadilah pemimpin yang memberi contoh. Ia menutup buku itu dengan mantap. Dalam hatinya, ia berjanji untuk melakukan apa yang ia bisa, tidak hanya untuk pantai selatan, tetapi juga untuk seluruh negeri. Keesokan harinya, Gibran mengumpulkan seluruh timnya, termasuk Bupati, Profesor Dani, dan beberapa tokoh masyarakat di pendopo penginapan. Suasana serius terlihat dari wajah mereka semua. Hari itu, Gibran berniat menyusun langkah konkret untuk mengatasi permasalahan pantai selatan. "Terima kasih sudah berkumpul pagi ini," ujar Gibran membuka pertemuan. "Setelah melihat langsung kondisi pantai selatan, saya rasa tidak ada waktu lagi untuk menunda. Kita harus mulai bertindak sekarang." Semua yang hadir mengangguk setuju. Gibran melanjutkan. "Saya ingin membahas 3 hal utama yang harus kita selesaikan: rehabilitasi mangrove,
pengelolaan sampah, dan penguatan masyarakat lokal. Profesor Dani, mungkin bisa mulai dengan langkah teknis untuk mangrove. Profesor Dani berdiri dan menunjukkan peta pantai selatan yang diproyeksikan di layar. Berdasarkan data, kita kehilangan sekitar 70% hutan mangrove di kawasan ini. Rehabilitasi harus menjadi prioritas utama. Untuk itu, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Ia menunjuk titik-titik di peta. Pertama, kita identifikasi kawasan kritis yang paling membutuhkan mangrove, seperti Karang Jati. Kedua, kita libatkan masyarakat lokal untuk ikut menanam. Mereka yang lebih mengenal daerah ini, dan kita bisa beri mereka pelatihan. Ketiga, kita pastikan ada dana yang cukup untuk perawatan mangrove hingga tumbuh stabil. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Gibran. Minimal 5 tahun untuk mencapai stabilitas ekosistem. Tapi dengan program yang terencana, hasil awal sudah bisa terlihat dalam 2 tahun, jawab Profesor Dani. Gibran mengangguk. Oke, kita jadikan ini prioritas pertama. Tapi ingat, ini harus melibatkan warga. Kalau mereka merasa memiliki proyek ini, hasilnya akan lebih baik. Selanjutnya, Bupati berbicara tentang masalah sampah. Pak Wakil, ini masalah besar. Sampah di pantai ini bukan cuma dari warga lokal, tapi juga kiriman dari kota-kota besar lewat sungai. Kalau begitu, solusinya harus menyeluruh, jawab Gibran. Kita mulai dari mana? Bupati menjelaskan, kita bisa memulai program edukasi di desa-desa pesisir, mengajarkan mereka cara mengelola sampah plastik, dan menyediakan tempat pembuangan yang layak. Selain itu, kita juga perlu melibatkan pemerintah pusat untuk mengatasi sumber sampah dari kota. Gibran menatapnya serius. Saya setuju. Tapi edukasi saja tidak cukup. Kita perlu memberi insentif. Misalnya, warga yang mengumpulkan sampah plastik bisa mendapatkan poin yang ditukar dengan kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu, mereka punya motivasi. Bagus sekali idenya, Pak, ujar salah satu tokoh masyarakat. Kalau warga merasa dapat manfaat langsung, mereka pasti lebih semangat ikut. Gibran melanjutkan pembahasan ke topik terakhir. Kita tidak bisa menjaga pantai selatan ini tanpa melibatkan masyarakat lokal. Tapi mereka harus punya penghidupan yang berkelanjutan. Apa ide yang bisa kita terapkan? Mbah Wiryo, yang juga hadir dalam pertemuan, angkat bicara. Pak, masyarakat di sini sebenarnya punya banyak tradisi yang bisa dijadikan potensi ekonomi. Misalnya, pembuatan kerajinan dari bahan alami atau wisata berbasis budaya seperti sedekah laut. Kalau itu dikembangkan, warga bisa mendapat penghasilan tanpa merusak alam. Gibran tersenyum. Ide yang bagus, Mbah. Kita bisa kombinasikan ini dengan program pemerintah untuk membangun desa wisata. Tapi ingat, desa wisata ini harus tetap menjaga harmoni dengan lingkungan. Setelah semua ide dibahas, Gibran mengambil keputusan. Baik, ini rencana kita. Pertama, kita bentuk tim khusus untuk setiap program, rehabilitasi mangrove, pengelolaan sampah, dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, kita jalin kerjasama dengan LSM, akademisi, dan perusahaan swasta. Kalau kita bekerja bersama, hasilnya pasti lebih cepat. Bupati mengangguk. Kami di daerah siap mendukung, Pak. Tapi kami juga butuh kebijakan yang fleksibel dari pusat, terutama soal anggaran. Saya paham, jawab Gibran. Nanti saya akan bicara dengan kementerian terkait untuk memastikan anggaran dan regulasi mendukung program ini. Jangan khawatir. Sebagai langkah awal, Gibran mengusulkan aksi simbolis, penanaman mangrove perdana di kawasan Karang Jati. Ini bukan cuma simbol, tapi langkah nyata pertama. Saya ingin semua pihak yang terlibat ikut hadir, termasuk masyarakat lokal. Semua peserta pertemuan menyambut ide itu dengan antusias. Ini akan menjadi tanda bahwa kita serius, Pak, ujar Profesor Dani. Gibran tersenyum. Tepat sekali. Kita mulai dari langkah kecil, tapi dengan semangat besar. Hari itu berakhir dengan tekad yang kuat dari semua pihak. Gibran merasa optimis bahwa perubahan bisa dimulai, meski perlahan. Ia tahu perjalanan ini panjang dan penuh tantangan, tapi ia percaya bahwa kolaborasi adalah kunci utama untuk menyelamatkan pantai selatan. Pagi itu, suasana di Karangjati berbeda dari hari-hari biasa. Pagi yang cerah disertai semilir angin laut memberikan nuansa segar. Gibran bersama timnya sudah tiba lebih awal di lokasi, mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara penanaman mangrove perdana yang menjadi simbol dimulainya aksi penyelamatan pantai selatan. Di lokasi,
sudah terlihat beberapa petugas dari Dinas Lingkungan Hidup, mahasiswa yang datang sebagai relawan, serta warga Karangjati yang penuh antusias. Mereka membawa bibit mangrove dalam kantong plastik dan alat-alat yang diperlukan. Wah, ini baru pertama kali saya lihat warga begitu semangat, Pak, ujar Bupati sambil menyapa beberapa warga yang sedang menyiapkan alat. Gibran tersenyum. Semangat ini yang kita butuhkan. Kalau kita bisa membuat mereka merasa memiliki, maka perubahan akan terjadi. Saat acara dimulai, Gibran berdiri di depan warga dengan mikrofon di tangan. Selamat pagi, warga Karangjati. Hari ini, kita tidak hanya menanam bibit mangrove, tetapi kita juga menanam harapan untuk masa depan pantai ini dan masa depan kita bersama, ujar Gibran dengan penuh semangat. Warga yang hadir menyambut dengan tepuk tangan meriah. Beberapa di antara mereka terlihat terbawa suasana, ada yang tersenyum bangga, ada juga yang nampak sedikit cemas. Mungkin karena pertama kali terlibat dalam kegiatan seperti ini. Seorang ibu muda, Bu Sari, yang membawa anaknya, bertanya kepada Gibran, "Pak, apakah kami akan diajari cara menanam mangrove dengan benar?" Gibran tersenyum dan menjawab, "Tentu, Bu. Kita akan mulai dengan penjelasan singkat tentang cara menanamnya, lalu kita lakukan bersama-sama. Semua warga bisa ikut terlibat, dan saya berharap ini akan menjadi kegiatan rutin." Profesor Dani yang berdiri di samping Gibran, mengambil alih untuk memberikan penjelasan tentang cara menanam mangrove. Pohon mangrove ini sangat penting, Bu. Mereka bisa menyerap air laut, mengurangi abrasi, dan menjadi habitat bagi banyak spesies laut. Mari kita tanam dengan hati-hati dan pastikan bibitnya bisa tumbuh dengan baik. Setelah penjelasan singkat, Gibran, Bupati, dan Profesor Dani bersama-sama memulai penanaman mangrove di area yang sudah disiapkan. Beberapa warga yang lainnya juga ikut serta, dan mereka mulai menanam bibit mangrove dengan penuh perhatian. Masing-masing dari mereka berusaha menanam bibit dengan benar, mengikuti arahan dari para ahli. Ini tidak hanya tentang tanaman, tetapi tentang masa depan kita, ujar Gibran sambil menanam mangrove pertama. Jika kita merawatnya, dia akan merawat kita kembali. Setelah menanam beberapa bibit, Gibran mengajak semua yang hadir untuk berdiskusi. Kita tidak hanya menanam mangrove hari ini. Yang lebih penting adalah bagaimana kita merawatnya, menjaga kebersihan pantai, dan bersama-sama mengubah kebiasaan buruk yang merusak lingkungan kita. Masyarakat Karangjati mulai menyadari bahwa perubahan besar dimulai dengan langkah-langkah kecil, dan Gibran merasa bahwa semangat yang terpancar dari mereka adalah langkah awal yang positif. Selama kegiatan penanaman berlangsung, sejumlah siswa sekolah setempat juga ikut berpartisipasi. Mereka belajar cara menanam dan merawat pohon mangrove dengan tekun. Salah satu siswa, Rudi, bertanya kepada Gibran, "Pak, kenapa kita harus menanam pohon mangrove di pantai? Apa bedanya dengan pohon lainnya?" Gibran tersenyum dan menjawab, "Mangrove berbeda, Rudi. Mereka punya akar yang bisa menahan erosi dan menjaga pantai dari abrasi. Tanpa mangrove, pantai kita bisa hilang. Jadi, kita tanam mangrove ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan kalian." Rudi terlihat terkesan. "Jadi, kita yang harus menjaga pohon-pohon ini, kan, Pak?" "Betul sekali," jawab Gibran. "Kalian adalah generasi penerus. Jika kalian menjaga mangrove ini, kalian juga menjaga masa depan pantai kita." Seiring berjalannya waktu, seluruh bibit mangrove berhasil ditanam. Meskipun acara tersebut sederhana, namun penuh makna. Warga yang semula ragu mulai merasakan kebersamaan dan rasa memiliki terhadap pantai mereka. Mereka sadar, ini bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan lingkungan mereka. "Ini baru awal, tapi saya yakin kita bisa membuat perbedaan," kata Bupati setelah acara selesai. "Semoga aksi ini bisa menginspirasi desa-desa lain untuk melakukan hal yang sama." Gibran tersenyum dan menepuk bahu Bupati. "Yang penting, kita sudah memulai. Langkah pertama itu selalu yang paling sulit, tapi dengan kerjasama seperti ini, saya yakin kita bisa melewati tantangan berikutnya." Malam harinya, Gibran kembali duduk di teras penginapan, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa ada semangat baru yang tumbuh di pantai selatan. Masyarakat, yang dulu seolah apatis, kini mulai melihat pentingnya pelestarian lingkungan. "Aku rasa kita telah memulai sesuatu yang besar," ujar Gibran kepada ajudannya yang duduk di sebelahnya. "Yang terpenting sekarang adalah mempertahankannya dan melibatkan lebih banyak pihak." Ajudannya mengangguk. "Betul, Pak. Tapi apa yang dilakukan hari ini sudah memberi harapan besar. Kalau semuanya berjalan lancar,
kita bisa menyelamatkan pantai ini dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi warga. Gibran menatap laut yang kembali tenang di malam itu. Malam ini aku merasa lebih tenang. Kami sudah mengambil langkah pertama, dan itu sudah cukup. Selanjutnya, kita harus menjaga api semangat ini tetap menyala. Penanaman mangrove perdana itu menjadi titik awal yang penting. Meski tantangan masih banyak, Gibran yakin bahwa dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak, perubahan nyata bisa tercapai. Dengan semangat baru yang tercipta, Pantai Selatan memiliki kesempatan untuk kembali pulih dan lestari. Beberapa bulan setelah penanaman mangrove perdana, Gibran merasa bahwa gerakan pelestarian Pantai Selatan mulai berkembang dengan baik. Banyak warga yang kini terlibat aktif dalam merawat mangrove, dan ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya kebersihan pantai. Namun, meskipun kemajuan sudah terlihat, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Pada suatu pagi, Gibran sedang berada di ruang rapat bersama timnya untuk mengevaluasi progres. Profesor Dani masuk dengan ekspresi serius. "Pak, kita perlu bicara. Ada masalah besar." Gibran menatapnya serius. "Masalah apa, Profesor?" Profesor Dani menghela napas. "Ternyata, beberapa daerah pesisir yang kita targetkan untuk rehabilitasi mangrove malah terancam oleh proyek pembangunan. Ada beberapa perusahaan yang ingin mengubah kawasan tersebut menjadi kawasan wisata atau lahan perumahan. Kita harus segera mengambil tindakan." Gibran terdiam sejenak, merasa ada yang salah. Apakah mereka sudah mendapat izin dari pemerintah? "Izin itu memang sudah ada," jawab Profesor Dani. "Tapi itu didasarkan pada dokumen yang kurang mempertimbangkan dampak lingkungan secara menyeluruh. Kalau proyek itu berjalan, kita bisa kehilangan ekosistem mangrove yang sudah kita tanam." Setelah rapat, Gibran memutuskan untuk menemui pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan perusahaan yang ingin berinvestasi di kawasan pantai. Hari itu, ia bertemu dengan direktur perusahaan, Pak Andi, yang duduk dengan santai di ruang pertemuan. "Selamat siang, Pak Gibran. Terima kasih sudah meluangkan waktu," sapa Pak Andi dengan ramah. "Saya dengar proyek kami agak menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Kami di sini ingin berbicara langsung dan mencari solusi." Gibran mengangguk, meskipun ia sudah tahu apa yang akan dibicarakan. "Proyek Anda memang sangat ambisius, Pak Andi. Tapi Anda harus tahu bahwa dampaknya bisa sangat merugikan lingkungan, terutama ekosistem mangrove yang sudah kami tanam." Pak Andi sedikit tertawa. "Pak Gibran, kami tidak berniat merusak lingkungan. Kami justru ingin membangun kawasan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kami sudah melakukan kajian, dan proyek ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi warga. Mengapa Anda tidak mendukungnya?" Gibran menatapnya tajam. "Kami semua ingin pekerjaan dan kemajuan, Pak. Tapi kemajuan yang seperti apa? Kemajuan yang mengorbankan alam hanya akan membuat kita menanggung konsekuensinya di masa depan. Mangrove yang kami tanam bukan sekadar pohon, mereka adalah penjaga pantai ini dari abrasi dan bencana alam." Pak Andi tampak terkejut, tapi ia tetap berusaha tenang. "Kami paham kekhawatiran Anda, Pak. Namun, kami sudah melalui prosedur yang benar, dan kami memiliki izin yang sah. Kami bisa bekerja sama untuk mencari jalan tengah." Gibran menghela napas, merasa sulit untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. "Saya ingin agar perusahaan Anda mempertimbangkan kembali rencana ini, Pak. Jika Anda terus maju tanpa memikirkan dampaknya, kami bisa membawa masalah ini ke ranah hukum." Pak Andi terdiam sejenak, kemudian menjawab, "Baik, Pak Gibran. Kami akan meninjau kembali rencana kami. Tapi saya harap Anda juga bisa memberikan solusi alternatif yang konstruktif." Gibran kembali ke kantor dengan pikiran yang berat. Ia tahu, tidak mudah untuk mengatasi masalah ini. Di satu sisi, pembangunan memang penting untuk ekonomi daerah, tetapi di sisi lain, ekosistem yang telah dibangun oleh masyarakat sangat rentan. Beberapa hari kemudian, Gibran mengumpulkan timnya lagi, kali ini untuk mencari solusi konkret. "Kita harus menemukan cara agar proyek ini tetap berjalan tanpa merusak lingkungan. Tapi, kita juga tidak boleh mundur dalam upaya pelestarian mangrove ini," ujar Gibran dengan serius. Embah Wiryo yang ikut hadir dalam rapat itu berkata, "Pak, kalau kita tidak bisa menghentikan pembangunan, kita harus pastikan mereka mengikuti aturan yang lebih ketat dalam hal dampak lingkungan. Jangan sampai mereka membabi buta mengubah alam hanya demi keuntungan sesaat." Profesor Dani menambahkan, "Kami juga bisa mengajukan kajian lingkungan yang lebih mendalam.
Mungkin itu bisa menjadi dasar untuk menekan mereka agar lebih memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Gibran berpikir sejenak, lalu berkata, tentu. Kita akan ajukan kajian itu dan meminta mereka untuk menyesuaikan proyeknya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Saya akan bertemu dengan mereka lagi, tapi kali ini dengan tim ahli di bidang lingkungan. Di tengah perjuangannya, Gibran tidak hanya menghadapi hambatan dari perusahaan besar. Beberapa pihak juga mulai meragukan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah besar ini. Pak Gibran, apa yang Anda lakukan sudah baik, tapi apakah itu cukup untuk mengatasi masalah besar seperti ini? Tanya seorang pejabat tinggi dari kementerian. Gibran menanggapi dengan tenang. Masalah ini memang tidak mudah. Tapi saya percaya bahwa jika kita bekerja sama dengan masyarakat, kami bisa membuat perubahan yang nyata. Setiap langkah kecil itu penting, dan jika kita tidak bergerak sekarang, kerusakan ini akan semakin parah. Ia menyadari bahwa banyak pihak yang hanya melihat masalah dari perspektif jangka pendek, sementara dampak dari kerusakan lingkungan bisa terasa dalam waktu yang jauh lebih lama. Beberapa minggu kemudian, Gibran mendapat kabar bahwa perusahaan yang hendak membangun di pantai selatan setuju untuk menunda proyek mereka. Mereka sepakat untuk melakukan kajian lingkungan lebih mendalam dan mengubah desain proyek agar lebih ramah lingkungan. Pak, akhirnya mereka mau kompromi, ujar ajudannya dengan gembira. Kami bisa menjaga mangrove dan tetap memberikan ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan. Gibran tersenyum lega, meski tahu bahwa ini baru satu kemenangan kecil dalam perjuangan yang lebih besar. Ini baru permulaan. Kita harus tetap bekerja keras agar ekosistem ini bisa terus terjaga dan berkembang. Beberapa minggu kemudian, Gibran mendapat kabar bahwa perusahaan yang hendak membangun di pantai selatan setuju untuk menunda proyek mereka. Mereka sepakat untuk melakukan kajian lingkungan lebih mendalam dan mengubah desain proyek agar lebih ramah lingkungan. Pak, akhirnya mereka mau kompromi, ujar ajudannya dengan gembira. Kami bisa menjaga mangrove dan tetap memberikan ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan. Gibran tersenyum lega, meski tahu bahwa ini baru satu kemenangan kecil dalam perjuangan yang lebih besar. Ini baru permulaan. Kita harus tetap bekerja keras agar ekosistem ini bisa terus terjaga dan berkembang. Beberapa bulan setelah keberhasilan mereka menghalangi proyek pembangunan yang merusak, Gibran duduk di ruang kerja sambil menatap pantai yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Mangrove yang ditanam mulai tumbuh dengan baik, dan air laut yang dulu keruh kini tampak lebih jernih. Warga Karangjati pun semakin aktif merawat alam sekitar mereka. Hari itu, Gibran mendapat laporan dari Profesor Dani mengenai perkembangan proyek rehabilitasi mangrove. Pak, saya punya kabar baik. Hutan mangrove yang kita tanam sudah mulai menunjukkan hasil. Kita bahkan bisa melihat beberapa spesies ikan kembali ke kawasan ini. Ekosistem kita perlahan pulih, ujar Profesor Dani dengan senyum lebar. Gibran tersenyum puas. Itu kabar yang sangat menggembirakan, Profesor, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu. Selain keberhasilan dalam rehabilitasi mangrove, Gibran juga merasa bangga melihat bagaimana masyarakat Karangjati kini semakin mandiri dalam menjaga lingkungan mereka. Banyak warga yang mulai mengelola sampah secara mandiri dan mengajarkan generasi muda untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pada suatu sore, Gibran mengunjungi pasar desa, yang kini terlihat lebih bersih dari sebelumnya. Ia menemui Bu Sari, ibu muda yang sejak awal sangat aktif dalam program kebersihan desa. Pak Gibran, lihat pasar kami sekarang. Semua warga sudah mulai memilah sampah. Bahkan anak-anak kecil ikut berpartisipasi. Rasanya, kami bisa lebih bangga dengan desa kami, ujar Bu Sari dengan senyum bahagia. Gibran mengangguk, senang mendengar kabar itu. Saya sangat senang mendengarnya, Bu. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Semua ini berawal dari langkah kecil, tapi akhirnya memberikan dampak besar. Namun, Gibran sadar bahwa keberhasilan ini tidak datang tanpa tantangan. Dalam perjalanan pelestarian lingkungan, ada banyak hal yang harus dihadapi, termasuk kebiasaan lama yang sulit diubah. Gibran pun merasa bahwa pembelajaran yang paling berharga adalah tentang bagaimana mengelola perubahan dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Suatu hari, Gibran berbicara dengan Bupati mengenai hal ini. Pak Bupati, meskipun banyak yang telah berubah, saya merasa ada hal yang perlu kita perbaiki. Masih banyak warga yang berpikir jangka pendek. Mereka seringkali memilih solusi yang mudah, seperti membuka lahan untuk pertanian atau membuang sampah sembarangan, karena tidak merasa dampaknya langsung terlihat. Bupati mengangguk dengan serius. Benar, Pak. Kebiasaan lama sulit diubah. Tetapi saya rasa,
Perubahan mentalitas ini akan membutuhkan waktu lebih lama. Kita harus terus mengedukasi mereka dan memberikan insentif agar mereka sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan. Gibran menghela napas, merasa bahwa perjuangan ini belum selesai. Ya, Pak. Yang paling sulit memang mengubah cara pandang orang. Kami sudah memberikan pengetahuan dan fasilitas yang cukup, tapi kesadaran diri mereka masih harus ditingkatkan. Gibran juga menyadari pentingnya pengawasan jangka panjang terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Setelah berjalannya waktu, rehabilitasi mangrove memang menunjukkan hasil positif, namun pengawasan yang konsisten adalah kunci agar hasil tersebut tidak sia-sia. Beberapa minggu kemudian, Gibran bersama Bupati dan beberapa pejabat dari kementerian melakukan kunjungan ke kawasan mangrove yang telah direhabilitasi. Mereka ingin memastikan bahwa kawasan tersebut terus dirawat dengan baik. Pak Gibran, saya sangat mengapresiasi usaha yang telah dilakukan, tetapi kita juga harus memastikan bahwa ke depan ada anggaran yang cukup untuk pemeliharaan jangka panjang, ujar salah seorang pejabat dari kementerian. Gibran mengangguk. Betul, Pak. Pemeliharaan jangka panjang adalah hal yang krusial. Pemerintah harus tetap memberikan perhatian dan sumber daya yang memadai agar inisiatif ini tidak berhenti di tengah jalan. Satu pelajaran penting yang Gibran ambil dari perjuangannya adalah bahwa pelestarian lingkungan bukanlah tugas satu pihak saja. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan harus terus berjalan agar keberlanjutan program-program lingkungan dapat terjaga. Malam harinya, Gibran kembali merenung di tepi pantai. Cahaya bulan memantulkan sinar lembut di atas permukaan air. Di kejauhan, ia melihat beberapa warga sedang membersihkan sampah yang terdampar di pantai. Perubahan ini baru dimulai, pikir Gibran. Saya tahu masih banyak yang perlu dilakukan, tapi saya juga tahu bahwa jika kita terus bersama-sama, kita bisa mengubah masa depan pantai selatan. Melihat progres yang tercapai dan semangat yang ditunjukkan oleh masyarakat, Gibran merasa lebih yakin akan masa depan pantai selatan. Ia tahu bahwa tantangan masih banyak, tetapi ia percaya bahwa jika semua pihak terus berkomitmen, alam ini bisa pulih dan berkembang kembali. Gibran menatap laut yang tenang di depannya dan berbisik pelan. Untuk anak cucu kita harus terus berjuang. Dalam hati, Gibran berjanji untuk terus melangkah maju, tanpa henti, untuk menjaga kelestarian alam yang telah memberikan begitu banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Beberapa tahun telah berlalu sejak Gibran memulai gerakan pelestarian di pantai selatan. Kini, pantai yang dulu gersang dan tercemar mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Namun, meskipun banyak kemajuan, Gibran sadar bahwa tantangan yang dihadapi bukan hanya lokal. Dampak dari perubahan iklim global, polusi plastik, dan deforestasi yang terjadi di tempat lain juga memberikan pengaruh terhadap kelestarian alam di sekitar pantai selatan. Pada suatu pagi yang cerah, Gibran duduk di meja kerjanya sambil memandangi laporan terbaru yang diterimanya. Laporan tersebut menyebutkan bahwa suhu laut yang semakin meningkat dan pencemaran plastik di perairan mulai memberikan dampak negatif pada ekosistem yang telah mereka bangun dengan susah payah. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang perlu mereka hadapi. Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Tanya Gibran pada Profesor Dani yang baru saja masuk ke ruangannya. Profesor Dani tampak lebih serius dari biasanya. Pak, kita sedang menghadapi tantangan global yang tidak bisa dihindari. Perubahan iklim menyebabkan suhu laut naik, yang berpotensi merusak ekosistem mangrove dan biota laut yang bergantung pada mereka. Belum lagi, sampah plastik yang masih banyak ditemukan di lautan. Gibran menghela napas, merasa beban ini semakin berat. Kalau kita hanya fokus pada permasalahan lokal saja, kita akan terus terjerat dalam siklus yang tak berujung. Sepertinya, kita harus mencari solusi yang lebih luas. Ini bukan hanya masalah kita, ini masalah dunia. Salah satu masalah besar yang dihadapi adalah perubahan iklim global yang mempengaruhi ekosistem pantai selatan. Suhu laut yang semakin panas mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies yang ada di kawasan mangrove. Beberapa spesies ikan yang dulu sering terlihat kini jarang ditemukan lagi. Masyarakat yang bergantung pada hasil laut pun mulai merasakan dampaknya. Pada suatu rapat dengan warga, Gibran berbicara dengan penuh kekhawatiran. Kita harus mengakui bahwa dampak perubahan iklim sudah ada di depan mata. Banyak spesies yang menghilang, dan kita harus mencari cara agar kawasan mangrove ini bisa terus berkembang meski dalam kondisi yang semakin sulit. Pak Agus, seorang nelayan yang sudah lama tinggal di Karangjati, mengangguk. Kami merasakan sendiri, Pak. Dulu, kalau kami melaut, hasilnya melimpah. Sekarang, kami harus melaut lebih jauh dan lebih lama untuk mendapatkan ikan. Ini semakin sulit. Gibran memahami keresahan Pak Agus dan warga lainnya.
Kita harus mencari solusi yang lebih komprehensif. Jika hanya mengandalkan penanaman mangrove tanpa memperhatikan perubahan global, kita tidak akan bisa bertahan lama. Selain perubahan iklim, polusi plastik juga menjadi masalah besar yang mengancam keberlanjutan ekosistem pantai selatan. Meski sudah ada program pengurangan plastik dan kesadaran yang semakin meningkat, masih banyak sampah plastik yang terdampar di pesisir dan masuk ke laut. Pada kunjungan ke pantai beberapa minggu lalu, Gibran melihat sampah plastik yang tersangkut di akar-akar mangrove. Meskipun sudah ada upaya pembersihan, sampah plastik datang dari berbagai arah, bahkan dari luar daerah. Ini benar-benar masalah yang lebih besar dari yang kita duga, ujar Gibran pada Profesor Dani saat mereka berdiri di tepi pantai. Masyarakat sudah mulai lebih peduli, tapi sampah ini datang dari luar. Saya rasa kita perlu melibatkan pihak luar dan bekerja sama untuk mengatasi masalah polusi plastik ini. Profesor Dani mengangguk. Betul, Pak. Ini adalah masalah global yang butuh kolaborasi lintas negara. Pencemaran plastik berasal dari banyak tempat. Jika kita hanya bertindak sendiri, kita mungkin akan kewalahan. Gibran mulai berpikir bahwa untuk mengatasi tantangan-tantangan besar ini, mereka perlu memperluas cakupan gerakan mereka. Ia memutuskan untuk mengajak beberapa negara yang juga memiliki ekosistem mangrove untuk bekerja sama. Tidak hanya itu, Gibran juga berencana untuk berpartisipasi dalam konferensi internasional tentang perubahan iklim yang akan diadakan beberapa bulan lagi. Kalau kita ingin lebih dari sekadar bertahan, kita harus menjadi bagian dari gerakan global. Kalau negara-negara lain yang juga menghadapi masalah yang sama bekerja sama, kita bisa berbagi pengetahuan, sumber daya, dan teknologi untuk mengurangi dampak perubahan iklim, kata Gibran pada timnya. Pak, apakah kita sudah siap untuk berbicara di konferensi internasional? Tanya Profesor Dani, sedikit terkejut dengan keputusan Gibran. Gibran tersenyum. Tentu saja. Jika kita tidak berbicara, siapa yang akan peduli dengan nasib pantai-pantai kita? Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa pantai-pantai kita juga berharga dan membutuhkan perhatian. Gibran mempersiapkan diri untuk konferensi internasional yang akan dihadiri oleh para pemimpin dunia dan ahli lingkungan dari berbagai negara. Ia tahu ini adalah kesempatan emas untuk memperjuangkan nasib pantai selatan dan memperkenalkan langkah-langkah pelestarian yang telah mereka lakukan kepada dunia. Di konferensi, Gibran berbicara dengan penuh semangat mengenai pentingnya kolaborasi internasional dalam melawan perubahan iklim dan polusi plastik. Pantai-pantai yang kita cintai tidak hanya berada di negara kita. Mereka ada di seluruh dunia, dan kita memiliki tanggung jawab bersama untuk melindunginya. Tanpa kerjasama global, kita tidak akan bisa mengatasi tantangan ini, ujar Gibran di hadapan audiens yang penuh perhatian. Jika kita bisa membuat langkah nyata di tingkat global, kita tidak hanya menyelamatkan satu kawasan. Kita menyelamatkan dunia kita, tambahnya, sambil menatap para delegasi yang hadir. Beberapa bulan setelah konferensi, Gibran merasakan perubahan yang lebih besar. Beberapa negara mulai memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan untuk program pelestarian mangrove dan pengurangan polusi plastik di pantai selatan. Dengan bantuan teknologi dan riset internasional, mereka mulai melihat hasil yang lebih signifikan. Pak Gibran, lihat ini, ujar Profesor Dani dengan gembira saat menunjukkan data terbaru. Ekosistem mangrove kita semakin pulih. Bahkan beberapa spesies ikan mulai kembali ke daerah ini. Dan yang paling penting, polusi plastik di kawasan ini berkurang secara signifikan. Gibran tersenyum lebar. Ini adalah hasil dari kerjasama global. Tapi ingat, ini baru awal. Masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Meskipun tantangan besar dari perubahan iklim dan polusi plastik masih ada, Gibran semakin yakin bahwa masa depan pantai selatan bisa lebih baik jika mereka terus bekerja bersama, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga dengan dunia internasional. Dengan kerjasama yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat, ekosistem pantai selatan akan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta dunia. Dengan semangat yang baru, Gibran menatap pantai yang mulai pulih dan menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan anak cucu yang akan mewarisi alam ini. Gibran berdiri di depan kerumunan masyarakat yang telah berkumpul di pantai selatan. Hari itu, mereka merayakan ulang tahun pertama sejak dimulainya proyek besar pelestarian pantai dan ekosistem sekitarnya. Banyak yang telah dicapai, namun Gibran tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka, melainkan awal dari babak baru yang lebih besar. Pada panggung kecil yang telah didirikan, Gibran berbicara dengan semangat. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan lebih dari sekadar keberhasilan kita dalam memperbaiki alam. Kita merayakan kesadaran kita bahwa pelestarian lingkungan adalah tugas kita semua. Dari yang muda hingga yang tua,
Kita adalah penjaga alam ini. Warga Karangjati, dari anak-anak hingga orang tua, mendengarkan dengan seksama. Beberapa dari mereka bahkan sudah mengenakan kaos bergambar mangrove, simbol dari upaya mereka bersama. Pantai selatan bukan hanya milik kita. Ia milik dunia, lanjut Gibran, matanya memandang jauh ke arah horizon, tempat di mana lautan bertemu dengan langit. Apa yang kita lakukan di sini akan menginspirasi banyak tempat lainnya. Semoga perjalanan kita ini menjadi pelajaran bagi dunia bahwa perubahan bisa dimulai dari satu titik kecil. Gibran sadar bahwa untuk menjaga keberlanjutan perjuangan ini, mereka harus menanamkan rasa tanggung jawab kepada generasi berikutnya. Setelah acara perayaan, ia bertemu dengan kelompok pemuda Karangjati yang sudah terlibat dalam berbagai program pelestarian lingkungan. Pak Gibran, kami ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Kami tidak hanya ingin jadi pengikut, kami ingin jadi penggerak, ujar Santi, salah satu pemuda yang aktif dalam kegiatan pembersihan pantai. Gibran tersenyum bangga. Itulah semangat yang kita butuhkan. Anda semua adalah pewaris perjuangan ini. Kalian adalah masa depan pantai selatan. Tugas kita adalah memastikan bahwa pantai ini tetap lestari dan menjadi sumber kehidupan bagi kita semua. Santi mengangguk penuh keyakinan. Kami akan terus bekerja keras, Pak. Kami juga akan mengajarkan anak-anak kami untuk terus menjaga alam seperti yang kita lakukan sekarang. Gibran merasa terharu. Melihat generasi muda yang tidak hanya sekadar menjaga, tetapi juga ingin menjadi pelopor perubahan, membuatnya yakin bahwa perjuangannya akan terus berlanjut. Setelah acara tersebut, Gibran melanjutkan diskusinya dengan beberapa lembaga internasional dan pemerintah daerah yang telah mendukung program mereka. Salah satu hal yang paling penting bagi Gibran adalah memastikan bahwa keberlanjutan dari proyek ini dijaga oleh berbagai pihak, tidak hanya oleh satu generasi atau satu kelompok saja. Yang kita lakukan di sini tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah atau organisasi lingkungan saja. Kita perlu membentuk jaringan yang lebih luas dan melibatkan sektor-sektor lain, seperti dunia usaha dan akademisi, ujar Gibran dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Pak Agus, seorang pengusaha lokal yang turut serta dalam program pengelolaan sampah, memberi dukungan penuh. Kami siap membantu, Pak. Kami di sektor bisnis memahami pentingnya keberlanjutan. Kami bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk menciptakan solusi lebih praktis yang bisa diadopsi oleh banyak orang. Gibran mengangguk, merasa yakin bahwa langkah mereka menuju masa depan yang lebih baik kini semakin kokoh. Keberlanjutan adalah kunci. Kita semua, tanpa terkecuali, harus mengambil bagian dalam menjaga alam ini. Namun, meskipun langkah demi langkah pelestarian berjalan lancar, ada ancaman baru yang muncul, penurunan kesadaran di luar komunitas Karangjati. Banyak daerah lain yang belum sepenuhnya paham tentang pentingnya menjaga pantai dan ekosistem laut. Bahkan, beberapa daerah pesisir lainnya mulai mengalami kerusakan akibat perusakan hutan mangrove dan polusi. Gibran tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan ini. Dalam rapat dengan timnya, ia berbicara dengan tegas. Kita harus menjadikan pantai selatan sebagai contoh untuk daerah lain. Tetapi kita juga harus mengedukasi lebih banyak orang. Jangan sampai, meskipun kita berhasil di sini, kerusakan alam terjadi di tempat lain. Salah satu anggota tim, Andi, memberikan ide. Bagaimana kalau kita menyelenggarakan festival lingkungan yang mengundang daerah-daerah pesisir lainnya? Kita bisa memperlihatkan hasil kerja kita dan mengedukasi mereka tentang pentingnya pelestarian. Gibran terinspirasi oleh ide tersebut. Itu ide yang sangat bagus, Andi. Kita akan mulai merencanakan festival tersebut. Jika kita bisa mengajak lebih banyak orang untuk bergabung, kita bisa melipat gandakan dampak positif yang sudah kita ciptakan. Gibran juga mulai merencanakan untuk membawa keberhasilan mereka ke panggung internasional. Jika pantai selatan bisa menjadi contoh sukses dalam pelestarian, kenapa tidak dunia melihatnya, pikirnya. Ia mulai menghubungi organisasi lingkungan internasional dan merencanakan sebuah proyek bersama untuk memperkenalkan model pantai selatan kepada dunia. Melalui konferensi dan pertemuan internasional, Gibran mulai mendapat perhatian dunia atas upaya mereka. Mereka menjadi salah satu contoh dalam mengatasi dampak perubahan iklim melalui pelestarian mangrove dan ekosistem pesisir. Saya bangga dengan apa yang kita capai di sini, tetapi ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar, ujar Gibran saat berbicara di hadapan delegasi internasional. Gibran tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Namun, dengan semangat yang tak padam, ia yakin bahwa pantai selatan akan terus menginspirasi dunia. Seiring berjalannya waktu, pantai selatan menjadi simbol perjuangan untuk melestarikan alam.
Gibran belajar bahwa tidak ada perubahan yang mudah, tetapi dengan kesabaran, kolaborasi, dan tekad yang kuat, segala tantangan bisa diatasi. Keberhasilan ini tidak hanya untuk mereka yang terlibat langsung, tetapi untuk seluruh generasi yang akan datang. Pantai Selatan kini bukan hanya menjadi tempat yang indah, tetapi juga menjadi contoh bagi dunia tentang pentingnya menjaga dan melestarikan alam demi masa depan yang lebih baik. Dengan semangat yang terus menyala dan dukungan dari berbagai pihak, Pantai Selatan akan terus menjadi sumber kehidupan dan inspirasi bagi banyak orang. Perjuangan ini akan diteruskan oleh generasi mendatang, menjadikan alam sebagai warisan yang tak ternilai harganya. Gibran tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh tantangan, mereka tidak akan pernah berhenti berjuang demi kelestarian alam yang telah memberi begitu banyak bagi kehidupan mereka.